Yang dimutilasi bukanlah bapak ibu pejabat di negeri ini, malah kami warga petani yang setiap hari berjuang demi anak cucu terkasih. Maka sekarang dengarlah seruan kami kepada para penguasa dan pemerintah negeri ini. Tegakkan keadilan dan tuntaskan terorisme di Tanah Poso sekali untuk selamanya. Kami sudah muak dengan ketidakadilan yang terus-menerus menegaskan seolah-olah NKRI hanyalah bualan. Jika memang pemerintah masih mampu untuk menunjukkan bahwa NKRI adalah harga mati, maka berhentilah membuatnya mati harga. Oke, terima kasih teman semua. Kembali lagi bersama saya JNTV. Terima kasih buat teman semua sehingga JNTV bisa berjalan sampai sejauh ini. Nah, video kita kali ini adalah bagaimana cara membuat solar cell untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Nah, tapi sebelum kita mulai videonya, ini kita perkenalkan dulu alat atau komponen-komponennya. Yang pertama di sini ada solar panel 12 volt. Ya, berarti untuk mengisinya 12 volt harus ada cahaya matahari ya, berarti harus siang hari. Biar ini 12 volt. Lalu di sini solar cell ini adalah DC ya, DC. Lalu di sini juga ada IC dengan spesifikasi CD4047 BCM. IC ini gunanya mengubah DC menjadi AC. Nah, di sini pin 1. Nah, ini pin 1 CTC itu harus terhubung ke kapasitor ya. Jadi dia terhubung ke kapasitor dengan spesifikasi 0,01 mikrofarad. Lalu di sini ada RTC, dia terhubung ke resistor, R-nya resistor, terhubung ke resistor 390 kilo dan potensiometer 1 kilo. Lalu RC itu resistor kapasitor, nih terhubung ya. Jadi seperti ini dia. Lalu di sini key, ada tanda bar di atasnya, dan key biasa pin 10 dan 11 itu adalah output. Oke, itu keluarannya. Lalu di sini juga ada transformator atau trapo. Nah, trapo yang di sini saya pilih 12 center tap. Keluarannya ke AC yang ini itu 50 volt. Oke, lalu ada transistor MOSFET dengan spesifikasi IRF 542, itu gunanya sebagai switch. Lalu ini ada resistor 220 ohm 2 buah ya. Lalu ada dioda dengan spesifikasi 1N4007. Lalu ada LED light emitting dioda berwarna merah. Lalu ini semua dihubungkan ke ground atau negatifnya. Ya, seperti inilah gambarnya. Nah, sebelum kita lanjut, yang di bagian kiri mulai dari solar panel sampai ke trapo bagian kiri ini, itu adalah bagian itu masih DC ya, DC. Jadi LED ini masih dihidupkan oleh DC atau direct current atau dari solar panelnya sendiri. Nah, rangkaian ini hanya berfungsi jika di siang hari ya. Jadi siang hari biasanya solar panel ini digunakan untuk mengisi baterai di siang hari, lalu malam hari digunakan untuk peralatan listrik di rumah. Nah, nanti untuk rangkaian selanjutnya pengisian baterai akan kita buat
di video berikutnya. Nah, sementara video yang ini itu hanya masih menghidupkan peralatan rumah dengan catatan ini dalam keadaan siang hari. Oke, jadi seperti inilah gambarnya, dan seperti itulah tadi spesifikasi komponen-komponen ya. Nah, jadi trapo ini kalau misalkan kita mau membeli trapo di pasaran dengan keluaran 220 volt seperti yang kita gunakan saat ini di Indonesia 220 volt, maka kita beli trapo yang seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan traponya 12 volt center tap 50 AC. Jadi, dan lampu ini juga ini lampu AC dengan spesifikasi 50 volt. Nah, ini namanya AC voltmeter ya. Jadi ini untuk mengukur tegangan AC-nya. Jadi jika kita hidupkan nih, maka seperti inilah dia. Jadi LED-nya hidup, ini dihidupkan masih dari DC. Lalu lampunya hidup, bisa kita lihat di sini ya. Ini agak berbeda. Nah, coba kalau kita matikan. Kalau dimatikan seperti ini dia. Nah, kalau kita hidupkan. Nah, jadi dia hidup 50 volt, sementara yang terbaca di AC voltmeternya itu 49, berubah-berubah ya. Nah, seperti itulah dia. Lalu kalau misalkan dia mau kita ukur dengan osiloskop. Nah, kita lihat di sini osiloskop. Ini osiloskop. AC itu memiliki frekuensi ya. Nah, misalkan kita hubungkan ke salah satu aja, bebas mau di atas atau di bawah karena itu bolak-balik. Jadi kalau 50 volt di sini artinya 50 minus sampai 50 positif bolak-balik. Itu artinya. Nah, kalau kita play, karena pin yang kita hubungkan di osiloskop adalah D, maka kita matikan yang A, kita matikan yang C, kita matikan yang B, jadi tinggal D. Nah, seperti inilah tampilannya di osiloskop. Dia bergetar terus ya. Nah, karena memang seperti itulah kalau AC. Nah, kalau kita mau mengaturnya untuk mendapatkan yang lebih baik, ya kita atur seperti ini. Nih, jadi ini untuk mengaturnya. Nih. Oke. Oke, seperti itulah video dari saya kali ini. Nah, jika teman semua tertarik, ya bolehlah di like atau di komen jika ada yang mau ditanyakan, atau di share atau di subscribe juga bagi teman yang belum mensubscribe, agar kalian bisa mengikuti video-video terbaru dari saya seputar tentang fisika instrumentasi, baik itu masih rangkaian sederhana ataupun menggunakan bahasa pemrograman. Nah, di sini kita boleh saling berkomentar untuk saling berbagi ilmu. Terima kasih.